Sangat Kok sangat kita pinggir jurang nggak ya kita bisa, mainnya. Mas, parlemennya ini kesian gitu loh. Dia kan mewakili pemerintah walaupun dalam pelatihan gitu. Cuman Iya. kan ini gila-gilaan kita ini nyindirnya. Dia itu udah berada di sisi pemerintah loh. Kita ini kontra, dia pro loh. Iya Oh enggak? iya ya. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? betul, Iya, betul, Bener betul. kan? Benar, Jadi ini benar. pas. Ini nih pas banget, Zoom paling pas ini karena pro dan kontra, nggak kontra semua. Oh iya, betul, betul, betul. Silahkan pembelaan Anda. Apakah Pak Parisman? Apakah kilang minyak ini akan bermanfaat bagi warga Tuban terkhususnya? Baik. Kalau dilihat secara jangka pendek ya bermanfaat. Salah satu pengakuan dari wartawan dari koresponden juga ini bermanfaat ya karena membayar utang ya, melunasi utang-utangnya mereka ini. Oh jelas, gali lubang tutup lubang ini. Kalau waduh, saya jadi kontra juga ini. Saya tuh Loh, kok gitu? Gak apa-apa. Antar anggota kan selalu ada pro dan kontra. Monggo silahkan. Iya. Ini kali yang oposisi makanya. Oh iya, oposisi. Dia dari partai lain. Oh, saya ini pembela rakyat ini. Oh iya. Ya, kalau secara jangka panjang saya tetap melihat ya sesuai dengan yang dibilang Mas Abil ya. Mungkin jangan-jangan ini belum dibahas secara matang ya. Tiba-tiba udah ada kontrak perjanjian gitu untuk dibeli. Iya. Mungkin tapi kabarnya ini 2026 baru akan beroperasi. Berarti pembangunan juga nggak setahun 2 tahun ya? Iya. Kilang minyaknya. Oke, secara ekonomi nih. Kalau yang kita perhatikan, setiap ada pabrik baru, pastikan masyarakat di sekitar yang dari agraria akan berubah menjadi masyarakat industrial. Dan mungkin mereka sekarang berpikir dengan berfoya-foya beli mobil, mereka lupa anak cucu mereka di masa depan akan bekerja sebagai apa? Apakah masuk di dalam Pertamina atau mereka akan jadi buruh-buruh industri? Monggo. Yang mau berkomentar. Apa lagi? Pak Parlemen atau saya? Pak Parlemen kan udah barusan. Oh udah. Gini. Apa ya? Gini loh. Jelas kalau seandainya ada pabrik baru, nggak usah jauh-jauh lah ke Pertamina. Kalau ada pabrik baru, pasti sekitarnya itu pasti akan merasakan pembangunan ekonomi. Itu pasti. Karena istilahnya ibaratnya kasih madu 1 liter, terus nanti mesti ada semut yang datang. Gampangnya kayak gitu. Iya. Ketika ada pabrik, pasti pabrik apapun lah, itu sekitarnya akan pertumbuhan ekonomi dengan minimal ada bisa melamar kerja dan lain sebagainya. Cuman betul yang tadi disinggung Udan, kalau seandainya sudah berfoya-foya dengan mobil dan lain sebagainya, lupa anak cucunya itu seperti apa, ya pasti minimal masuk lingkungan itu. Masuk juga itu. Kecuali mereka mempersiapkan anaknya untuk pendidikan yang lebih lanjut kan. Nah, exactly. Investasi, ya investasi. Bener kan Pak Parlemen ya? Investasi itu bukan hanya di barang. Kita berharap warga yang di sana mampu investasi di pendidikan. Benar. Pemerintah gimana nih kira-kira untuk ya gitu yang Parisman udah pelajari di parlemennya gitu. Apa nih? Ya maksudnya terhadap kritik masyarakat tentang lingkungan, ekonomi ataupun tuh kayak mana gitu. Pasti pemerintah kan udah ada perpu, udah ada perda ya. Itu tinggal dijalani dikit-dikit demi dikit itu kan akan kelihatan walaupun memang saat ini belum kelihatan. Itu kalau katanya pemerintah itu kayak gitu. Pokoknya antara atas dan bawah kadang kita menuntut berlebihan, atas juga kewalahan, bukan? Iya. Saya takut tukang bakso, serius. Kayaknya iya, kayaknya Mas Parisman ini sedikit bicara takut.
takut misal tiba-tiba saya upload ini YouTube bilang, wah ini kontennya berkaitan sama yang lagi viral nih. Saya naikkanlah view-nya jadi 100.000 dalam 2 hari. Waduh. Enggak takut, tapi gimana ya? Agak bingung juga sedikit. Iya. Tadi udah sampai ekonomi ya. Ini Zoom-nya sisa 10 menit lagi. Kita bahas setelah ekonomi. Sosial tadi juga udah. Ya. Lingkungan udah, sekarang kita bahas sosial. Kita anak IPS kan? Iya. Secara dasarnya kita pasti bahas sosial. Entah sosiologi atau apapun gitu yang berhubungan dengan antar masyarakat. Pendapat kalian berdua nih. Antara masyarakat desa itu yang dapat duit pembebasan lahan dan yang nggak dapat, apa yang akan terjadi? Mas Abil dulu. Aduh. Antara yang dapat dan nggak dapat itu sebetulnya simpel. Sebetulnya simpel. Sorry, keputus ya tadi. Ya nggak apa-apa. Simpelnya apa? Kalau seandainya dia apa? Oh ya wis, itu berarti misalnya saya tidak termasuk yang mau dipakai atau ya rezekinya lah. Itu sebetulnya simpel. Itu kan karakteristik dan kebudayaan dari orang-orang Indonesia pada umumnya. Pada umumnya loh ya. Ya tidak semuanya. Kan sukanya oleh nyanyi ngerti ngono aku sih ngene biasanya kayak gitu. Orang itu Jawa ya. Itu kayak gini biasanya kan seperti itu biasanya. Dan untungnya ini kan banyakan ya. Coba kalau satu orang ini, bayangkan yang dibeli ganti rugi cuma satu orang, itu jadi public enemy dia. Benar. Iya enggak? Iya. Benar. Jadi public enemy. Nah cuman kalau masalah sosial, maka kalau itu tidak bisa disikapi dengan baik, ya sudah pasti akan terjadi kesenjangan dong. Ketimpangan itu pasti. Iya, kesenjangan Antara si kaya dan si miskin. Si rezeki nomplok dan satunya. Sesimpel itu sebetulnya, tapi dampaknya kerasa banget. pastinya. Nah, dari Mas Farisman nih. Kira-kira kalau Mas berada di sisi pemerintah, apa yang akan dilakukan untuk seenggaknya mengurangi terjadinya kesenjangan sosial gitu? Aku boleh keluar bentar. Oh ya silakan. Kayak gimana? Kalau dari sisi pemerintah kira-kira apa yang akan baiknya dilakukan untuk mengatasi gitu kesenjangan yang mungkin akan terjadi antar masyarakat? Menurut saya? Iya, menurut saya, iya. Oke, kalau menurut saya sih adanya kesenjangan itu pemerintah ini perlu perhatikan dengan pembukaan lapangan kerja ya, yang sudah disampaikan itu, yang dimana ada madu itu ada semutnya. Palingan itu ditambahin dikit lah, pekerjanya itu biar nanti biar nggak iri gitu. Jadi ada ya ini yang pokoknya dapat semua gitu. Merata gitu ya, bener banget. Ya setuju saya. Oke, dari mobil-mobilnya ini kita udah bahas. Warga Desa Tuban yang iring-iringan beli mobil, menarik. Jangan terlalu panjang karena semakin panjang kita bahas ini akan semakin berbahaya. Jadi marilah kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Jadi aku udah buka question box ya. Tadi kalian udah tak kirim linknya. Aku belum buka ya. Ya Allah. Gak apa. Nah nanti Mas Farisman di sini banyak pertanyaan-pertanyaan